Biasanya, anggota Grieving Souls cuma kumpul bareng kalau lagi ada misi hunting besar. Di luar itu, urusan masing-masing ya diselesaikan sendiri. Nggak ada yang ikut campur terlalu jauh, tapi semua tahu kalau ada yang butuh bantuan, satu panggilan aja cukup. Semua anggota party kita pasti bakalan langsung datang. Itulah keunggulan party yang udah lama bareng. Kami udah ngelewatin banyak hal, dari dungeon yang runtuh, relik yang hampir meledak, sampai pertarungan sama makhluk yang seharusnya nggak ada di dunia ini. Jadi, walau masing-masing punya cara jalan sendiri, tetap aja ada benang merah yang ngikat kami satu sama lain. Jujur aja, aku sendiri lebih sering jadi orang yang dibantu. Tapi, karena kali ini yang kena giliran adalah adikku sendiri yang dapat misi spesial dari profesor legendaris, maka sebagai kakak, kayaknya aku harusnya turun tangan. Setidaknya, ngintip dikit lah, sekadar jaga-jaga. Tapi saat aku baru mau buka mulut, Lucia keburu memotongku duluan. Dengan nada yang pelan dan sedikit sungkan, mungkin karena dia tahu aku lagi diskors, dia akhirnya bicara. Makasih kakak, tapi aku juga belum selidiki semuanya, jadi untuk sementara, titik. Nada bicaranya ragu-ragu, kalimatnya nggak selesai dan justru terputus jadi titik-titik yang menggantung di udara. Seakan dia sendiri belum yakin dengan batasan yang harus dia jaga. Dan di saat itulah aku langsung masuk, tanpa nunggu jeda. Iya, kalau ada apa-apa, bilang aja. Kalimat itu keluar cepat, ringan, dan mungkin terlalu semangat. Bahkan aku sendiri baru nyadar setelah ngeliat ekspresi Lucia berubah. Dia melotot kecil, bibirnya membentuk garis datar dan matanya penuh curiga. Kakak, kenapa kamu kelihatan seneng banget sih? Aku hanya bisa mengangkat bahu dan nyengir, berusaha seolah nggak ada yang aneh. Tapi reaksi Lucia jelas. Dia bisa ngerasain aura mencurigakan dariku. Dia tahu aku pengen ikut, dan dia juga tahu aku bakal nyari celah buat bisa terlibat, meskipun statusku sekarang lagi dihukum. Sebelum suasana makin canggung, Liz mendadak nyelonong masuk ke pembicaraan dengan gaya ceria, kayak habis ngelupain kejadian mencurigakan barusan. Terus, gimana tuh sama Code? Seru enggak? Dengar-dengar kamu nolak naik level 9 ya? Aku menghela napas. Pertanyaan itu udah mulai muncul terus sejak aku pulang. Tapi tetap aja, tiap kali ditanya, rasanya susah buat jawab enteng. Yah, soalnya aku bikin kesalahan di akhir. Jawabku pelan. Aku bener-bener ngerasa bersalah sama 2 hunter level 8 yang ikut ujian bareng. Untung mereka baik hati dan maafin aku. Siapa yang nyangka, kalau nancepnya kepanjangan, kotanya bisa jatuh. Waktu insiden Teraski dulu, aku juga nancepin kekuatan ke pusat struktur dan malah jadi penstabil, alias sama sekali nggak meledak. Jadi aku pikir, pakai metode yang sama aja. Tapi ternyata tempatnya beda, sistemnya beda, dan aku nggak sadar risikonya bisa segede itu. Duh, pendek banget sih cara mikirku waktu itu. Kaiser dan saya sih nggak komentar apa-apa. Tapi dari ekspresi mereka setelah ujian selesai, ya ampun, 2 orang itu beneran punya hati yang luas. Mereka bahkan sempat ngajak ngobrol dengan nada tenang, kayak nggak ada yang salah. Padahal aku tahu, kalau mereka pengen marah, itu sepenuhnya hak mereka. Citri, yang dari tadi tenang di sisi meja, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dan tersenyum manis. Aku ingin dengar cerita lengkapnya. Sama soal oleh-oleh yang kamu kasih juga ya? Oho! Luke langsung berdiri dan menyilangkan tangan di depan dada. Cry, terus gimana? Ada pendekar pedang yang gila-gilaan enggak? Pasti ada kan? Kira-kira masih ada kesempatan buat rematch enggak? Aku pengen banget ngetes hasil latihanku di Yggdra. Sebelum aku bisa jawab, Citri dengan refleks langsung nimbrung sambil setengah berseru. Tadi kan aku udah bilang ke kamu. Itu kota peradaban fisik tingkat tinggi. Mana ada pendekar pedang di sana? Bener kan, Cry-chan? Aku menoleh perlahan, tersenyum. Tapi jawaban yang keluar dari mulutku justru bukannya menenangkan, malah bikin Luke tambah semangat. Ada sih. Ruangan langsung hening 2 detik. Luke memikik kegirangan kayak anak kecil habis dikasih permen. Liz langsung menepuk jidat, sementara Citri terdiam di tempat sambil menghela napas. Aku lanjut pelan. Bahkan bukan cuma itu, ada versi palsu semua anggota party kita juga, plus versi asliku sendiri.
Terus ada tambahan anggota baru bernama Elis, dan rumor tentang para putri kerajaan yang ikut mengawasi ujian. Pokoknya, bahan obrolan gak bakal habis. Semua langsung terdiam, atmosfer ruangan berubah lagi. Dari ceria jadi sedikit serius. Tapi aku tahu kalau aku lanjut cerita tentang cara aku lulus ujian level 9, mereka pasti bakal curiga lagi. Jujur aja, itu semua terasa kayak liburan aneh yang disamarkan jadi ujian. Aku sendiri bingung harus mulai dari mana kalau mereka nanya teknisnya. Tapi daripada masuk ke penjelasan yang rumit, aku memilih jalur aman. Aku pun menyilangkan tangan, memasang senyum ala detektif keren, dan mulai cerita tentang 2 hunter level 8 yang ikut ujian bareng aku. Paling enggak, itu topik yang bisa bikin mereka tertarik. Walaupun untuk sementara waktu. Scene kini berpindah ke dalam sudut pandang kantor Pusat Asosiasi Penjelajahan, tempat di mana aroma kopi basi dan tekanan kerja yang menumpuk seolah menjadi bagian dari udara sehari-hari. Di balik dinding, berlapis pelindung sihir dan teknologi pengawasan tinggi, ruang rapat utama yang biasanya menjadi tempat diskusi strategis antar divisi, kini berubah menjadi medan pertempuran mental para pejabat tinggi. Isaac Glow, salah satu petinggi senior dan penanggung jawab langsung untuk ujian sertifikasi level 9, duduk terpaku di kursinya yang menghadap ke jendela kaca berlapis anti peluru. Di hadapannya terbentang tumpukan laporan, memo rahasia, dan rekaman siaran dari berbagai drone pengintai yang merekam peristiwa di Code. Tangannya yang sudah dipenuhi garis usia memijit pelipis, seolah berusaha meredam denyutan pusing yang terus bertambah seiring bertambahnya jumlah dokumen yang harus dianalisis. Asosiasi Penjelajahan bukanlah lembaga kecil. Didirikan lebih dari 2 milenium lalu, mereka telah melewati ratusan perang, 3 bencana dunia, dan berbagai insiden antar realitas. Namun, apa yang sedang mereka hadapi sekarang, dampak dari ujian level 9 terbaru, bisa dibilang jauh di luar dugaan, bahkan untuk standar organisasi sebesar mereka. Jumlah hunter aktif terus melonjak setiap tahunnya, dan begitu pula jumlah kontrak serta permintaan dari entitas eksternal, negara, organisasi independen, bahkan makhluk planar. Di tengah arus permintaan yang tidak pernah surut, tekanan terhadap asosiasi tak lagi bisa dikatakan sebagai padat, melainkan sudah melampaui batas manusiawi. Dalam kondisi normal pun, para staf administratif dan petugas lapangan sudah nyaris tidak tidur. Namun, kekacauan terbaru telah memaksa mereka mengaktifkan protokol darurat dan meminta bantuan dari seluruh cabang regional. Bersamaan dengan kekacauan yang menyebar di berbagai zona konflik, datanglah satu masalah yang tak bisa mereka abaikan: penyelesaian dan penilaian ujian sertifikasi level 9. Di antara segala urgensi dan kecemasan yang memuncak, hal ini tetap menjadi prioritas utama. Ujian level 9 bukan sekadar formalitas. Hunter yang lolos dari ujian ini akan masuk dalam kategori legenda hidup. Nama mereka tercatat di arsip sejarah, dan setiap tindakan mereka akan berdampak ke tatanan dunia. Berbeda dari sertifikasi level biasa, ujian level 9 bukanlah tantangan fisik semata. Ia adalah pembuktian mutlak dari kompetensi, kepemimpinan, serta dampak strategis terhadap dunia. Mereka yang terpilih untuk mengikuti ujian ini sudah melalui proses seleksi brutal. Tidak ada tempat bagi kesalahan. Biasanya, jika seorang kandidat sudah sampai tahap ujian, maka lulus adalah sesuatu yang hampir pasti, karena asosiasi sendiri tidak akan membiarkan mereka maju jika belum memenuhi standar tertinggi. Namun kali ini, segalanya berjalan jauh dari harapan. Dalam misi yang seharusnya hanya bertujuan melindungi keluarga kerajaan Code, para kandidat malah menjatuhkan seluruh kota dari langit. Kota benteng bermobilitas tinggi, Code yang selama ini menjadi simbol kekuatan teknologi dan sihir tingkat tinggi, kini berubah menjadi tumpukan puing yang berserakan. Sebuah tindakan yang membuat kantor pusat asosiasi terdiam selama berjam-jam dalam keheningan yang mencekam. Di satu sisi, kehancuran kota bisa dikatakan sebagai bentuk kegagalan. Tapi di sisi lain, keuntungan yang didapat dari kehancuran itu sangatlah besar. Bukan hanya asosiasi yang diuntungkan, tetapi juga negara-negara lain yang selama ini terancam oleh keberadaan Code. Kini, reruntuhan kota Code menjadi tambang emas baru, secara harfiah dan strategis.
Berbagai artefak dari zaman peradaban fisik tingkat tinggi ditemukan di sana. Teknologi yang hilang, sumber daya manusia yang bisa dilatih ulang, dan akses ke pengetahuan yang selama ini dikunci rapat oleh keluarga kerajaan. Dan yang paling krusial dari semuanya adalah hanya keluarga kerajaan Code-lah yang tahu bagaimana semua itu bekerja. Mereka adalah satu-satunya kunci untuk membuka warisan yang tersembunyi dalam kota benteng tersebut. Cerita pun kini kembali berlanjut. Salah satu dari mereka, anggota senior yang telah mengabdi sejak 2 generasi lalu, akhirnya bersuara. Tubuhnya bersandar kaku dengan kedua tangan bersedekap. Sorot matanya tajam namun lelah, penuh perhitungan politik dan pertimbangan strategis. Apa yang baru saja ia lontarkan bukanlah pendapat pribadi semata, melainkan cerminan dari kegelisahan kolektif yang menyelimuti seluruh ruangan. Peristiwa di Code bukan sekadar insiden biasa. Hasilnya terlalu mencolok, terlalu berdampak besar untuk diabaikan. Kota yang dijatuhkan dari langit bukan hanya memberi kejutan, tetapi juga membuka potensi keuntungan yang tidak terhitung. Jika mereka menyatakan bahwa para hunter gagal ujian, maka keputusan itu akan menjadi bumerang yang menghantam kredibilitas asosiasi sendiri. Negara-negara besar yang kini mulai mendekati asosiasi dengan niat memanfaatkan reruntuhan Code pasti akan mempertanyakan integritas penilaian mereka. Oleh karena itu, suara konsensus pun perlahan menguat di antara para petinggi. Setidaknya, satu orang harus dinyatakan lulus dalam ujian ini. Tidak hanya untuk mempertahankan citra profesional, tetapi juga untuk menjaga kestabilan hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar yang kini menaruh perhatian pada hasil misi tersebut. Keputusan itu akan menjadi pembenaran simbolis bahwa tindakan drastis di lapangan bisa dibenarkan selama membawa hasil yang strategis. Namun, di balik perhitungan itu, tersembunyi sejarah panjang yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan para anggota tertua. Selama ini, semua dokumen terkait tragedi masa lalu telah dikunci rapat dalam arsip yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Bahkan bagi generasi muda di asosiasi, cerita tentang Code hanya hidup sebagai rumor atau catatan kaki sejarah yang tidak pernah dibahas dalam pelatihan resmi. Dan kini, nama yang muncul kembali dari reruntuhan masa lalu adalah Jin Gordon. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat atmosfer rapat menjadi lebih dingin. Ia bukan sembarang individu. Jin adalah anak dari salah satu sekutu rahasia yang dulu terlibat langsung dalam operasi penghancuran Code. Fakta bahwa anak itu masih hidup dan kini menjadi dalang dari insiden terbaru adalah tamparan telak bagi asosiasi. Lebih buruknya lagi, mereka bahkan tidak mengetahui eksistensinya sampai Kaiser mengirim laporan langsung dari lapangan. Panik tersembunyi pun menyebar diam-diam. Para penyelidik internal segera dikerahkan untuk membongkar arsip lama, namun hampir semua dokumen telah dikunci atau dihapus. Kemungkinan besar, sekutu mereka di masa lalu sengaja menyembunyikan fakta keberadaan Jin. Dan lebih jauh lagi, kemungkinan yang lebih mengganggu adalah bahwa asosiasi sendiri memang memilih untuk tidak tahu. Mereka menutup mata, menghapus jejak, dan menyisakan kekosongan sejarah yang kini kembali menuntut penjelasan. Masalahnya menjadi semakin kompleks karena garis darah Jin bukan manusia biasa. Ia adalah keturunan langsung dari spirit noble, bangsa spirit yang pernah menjalin hubungan rumit dengan umat manusia. Dulu, keberadaan seorang spirit noble dalam tubuh organisasi manusia adalah keajaiban sekaligus sumber ketegangan. Kini, anak dari makhluk itu kembali membawa badai. Kematian spirit noble yang menjadi informan asosiasi dulu sempat mengguncang hubungan diplomatik antar ras. Spirit adalah entitas yang menjunjung tinggi kehormatan dan ikatan spiritual. Mereka tidak melupakan, tidak memaafkan begitu saja. Maka tidak heran jika sejarah itu mengendap dalam diam, mengeras menjadi tabu yang bahkan tidak berani disebutkan oleh anggota generasi berikutnya. Banyak pihak menduga bahwa informan itu melarikan diri dari Code karena kekacauan internal setelah kematian raja pertama mereka. Di tengah kekacauan itulah, asosiasi melihat peluang dan merekrutnya sebagai aset intelijen. Tapi keputusan itu juga bisa jadi awal dari tragedi yang lebih besar. Jika benar demikian,
Tidak heran jika asosiasi memilih mengubur semua keterlibatan mereka dan menutup rapat-rapat semua catatan yang berkaitan dengan Code. Kini, semua kenyataan itu kembali menyeruak dan ketegangan meningkat seiring dengan informasi yang semakin lengkap. Jika Jin benar-benar merupakan half spirit noble, maka konsekuensinya bukan hanya menyangkut satu ujian sertifikasi. Ini bisa berkembang menjadi krisis politik antar bangsa, terutama jika sampai terdengar ke telinga kerajaan Yggdrasil. Pokoknya, masalah ini harus dilaporkan ke Putri Selene lebih dulu sebelum menyebar kemana-mana. Bahwa anak dari Raja Code ternyata adalah keturunan spirit noble dari darah kerajaan atau darah bangsawan murni kaum spirit noble. Hubungan antara manusia dan spirit noble memang tak pernah sederhana. Mereka bukan hanya spesies yang berbeda secara biologis, tapi juga secara budaya, nilai, dan tatanan sosial. Dimanapun mereka berada, di belahan dunia manapun mereka tersebar, semua spirit noble akan tetap dianggap sebagai rakyat kesayangan Ratu Agung mereka. Ikatan spiritual yang menyatukan para spirit dengan pemimpinnya tidak mengenal batasan geografis, bahkan jika mereka telah hidup selama puluhan tahun di dunia manusia. Atau bahkan jika darah mereka telah tercampur seperti Jin Gordon, garis keturunan itu tetap dilindungi oleh hukum dan kehormatan bangsa spirit. Itulah sebabnya mengapa memperlakukan Jin seperti kriminal biasa adalah tindakan yang mustahil dilakukan. Statusnya sebagai half spirit noble menjadikannya bukan sekadar individu bermasalah, tapi simbol yang bisa memicu konflik antar bangsa jika dilukai tanpa alasan sah. Satu kesalahan langkah saja, dan hubungan rapuh dengan dunia spirit bisa runtuh seketika. Namun, ancaman yang Jin representasikan saat ini tidak sebesar dulu. Kota Code sudah runtuh, jaringan yang mendukungnya telah tercerai-berai, dan pengaruh langsung nyaris habis. Jika ia masih dianggap berbahaya, maka tindakan penahanan atau eliminasi mungkin akan dibenarkan. Tapi dalam kondisi sekarang, di mana Code telah menjadi debu sejarah dan Jin tidak menunjukkan niat agresi lebih lanjut, menyerangnya hanya akan menimbulkan pertanyaan besar tentang motif dan keadilan dari asosiasi itu sendiri. Maka dari itu, setelah mempertimbangkan segalanya, Isaac Glow memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Ia menepuk kedua tangannya perlahan, menciptakan hentakan kecil yang mengembalikan fokus para petinggi ke agenda utama rapat. Sudah cukup membahas ranjau politik. Kini mereka harus memutuskan hasil ujian level 9, isu yang sama krusialnya, namun dengan implikasi yang lebih langsung terhadap struktur kekuatan asosiasi. Dari laporan yang masuk, baik dari Kaiser, saya, maupun dari para anggota keluarga kerajaan Code sendiri, nama yang terus disebut dalam semua kisah penyelamatan mereka hanyalah satu, Cry Andre. Yang artinya, satu-satunya hunter yang sekarang bisa naik menjadi level 9. Dia adalah Cry Andre saja. Tapi masalahnya, titik.